Cek, bismillahirrahmanirrahim. Terdengar teman-teman? Suaranya bisa didengar? Iya, habis mandi. Klimis banget. Habis mandi, jadi disisir langsung kelihatan klimis. Belum kering soalnya ya. Mas Gias Pamungkas. Suaranya terdengar, Mas Gias. Kita sambil tunggu teman-teman yang lain dulu. Mungkin teman-teman yang udah di sini kalau bisa dengar suara saya boleh kasih komen. Terdengar. Makasih Mas Aris. Kuning hijau, kurang merahnya aja ya. Ada merahnya kan nih? Ada merahnya. Merah, kuning, hijau. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kesempatan, kemudian juga digerakkan hatinya, diberi sehat, diberi waktu, diberi segala kelengkapan yang sehingga kita semua bisa berkumpul melalui media Instagram dari Ta'aruf Online Indonesia. Teman-teman gimana? Sehat semuanya? Ini dari mana saja? Kemudian sejauh ini bagaimana nih ikhtiarnya? Barangkali ada yang mau langsung curhat, boleh ya taruh di kolom komentar. Jadi teman-teman semua, sore ini kita insya Allah akan ngobrol ringan aja. Akan ngobrol ringan, kemudian sifatnya juga lebih interaktif. Jadi nanti teman-teman semua bisa tanya langsung dengan Ustadz Yopi itu apapun terkait dengan aplikasi, terus kemudian ta'arufnya itu sendiri, ataupun masalah yang sedang dialami oleh teman-teman semua gitu. Jadi belakangan ini kan kita banyak sekali melihat fenomena yang sangat mencengangkan gitu ya. Ada yang kemarin itu saya belum baca lengkap beritanya, tapi baru lihat headline-nya aja. Ada yang gugurin bayi sampai 7 kali, kemudian ada yang ta'aruf terus cerai, kemudian ada yang pacaran berapa tahun malah akhirnya ditinggal, kemudian bunuh diri dan lain-lain. Maka memang teman-teman semua, kita dalam berikhtiar ini, apalagi di masa yang akhir zaman ini ya, kalau kita hanya bertumpu pada ikhtiar kita, kemudian kita hanya mengandalkan akal kita hanya mengandalkan perasaan kita, itu nampaknya sulit. Nampaknya itu semua tidak bisa menyelamatkan kita. Karena apa? Kalau kita lihat lagi, ada kok yang pacaran, kemudian orang itu sudah saling percaya. Intinya kan ada masalah bahwa belum mau menikah kalau belum kenal gitu. Tapi ada yang sudah berkenalan selama bertahun-tahun dalam ranah pacaran tadi, ternyata belum mengenal sepenuhnya. Justru malah laki-lakinya ini mengkhianati dia, kemudian dia stres, hamil justru disuruh gugurin, akhirnya meninggal karena bunuh diri. Tapi ada juga sisi lain. Ada yang ta'aruf, caranya udah bener, ternyata 8 hari cerai. Ternyata ada masalah dan lain-lain. Nah, jadi tadi lama waktu mengenal enggak menentukan. Kedalaman kita mengenal tidak menentukan. Bahkan caranya tadi ada yang taruh, ada yang pacaran, enggak menentukan. Terus ada lagi yang sudah bertahun-tahun hidup bareng, ternyata begitu ceritanya, gugurin anak sampai 7 kali. Nah, maka kalau kita bertumbuh pada ikhtiar kita, terus pikiran kita, hati kita itu kayaknya sulit untuk selamat gitu. Tapi yang perlu kita ketahui adalah kita harus bersandar kepada zat yang memang layak untuk menjadi sandaran, zat yang memang abadi, kemudian maha pengasih dan maha penyayang gitu.
dalam setiap ikhtiar kita. Bukan berarti dalam memilih itu tidak boleh berpikir ataupun dalam memilih itu tidak boleh merasa gitu. Tapi tampaknya itu semua tidak bisa menyelamatkan kecuali kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari yang mulia ini, kemudian di waktu yang mustajab juga habis asar, banyak-banyaklah kita berdoa meminta pertolongan kepada Allah, semoga dalam ikhtiar kita, kemudian dalam usaha kita ini Allah ridho dan Allah senantiasa jaga kita. Karena kalau enggak, ikhtiar aja kita nggak mengandalkan Allah, Allah nggak terlibat dalam proses kita gitu, nggak ada yang menjamin gitu. Maka pernikahan itu memang bukan untuk mencari kebahagiaan semata gitu, karena kalau nanti nggak dapat bahagia, kita bakal kecewa gitu. Jadi ternyata memang nikah itu ya mencari ridho Allah gitu. Walaupun pacaran dan ta'aruf itu sama-sama untuk mengenal, ada kok yang sukses lewat pacaran dan ada yang sukses lewat ta'aruf. Ada yang gagal lewat ta'aruf, ada yang gagal lewat pacaran, sama gitu. Tapi ternyata bahwa dalam prosesnya itu niatnya adalah mencari ridho Allah. Ketika kita niatnya mencari ridho Allah, niatnya sudah benar, caranya benar melalui ta'aruf tadi dengan rambu-rambu yang diperhatikan, bukan hanya ta'aruf sebagai kedok namun ada pelanggaran di dalamnya, maka insya Allah gagal ya dapat pahala, berhasil apalagi ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi tadi sedikit refleksi untuk mengingatkan kita kembali untuk meluruskan niat bahwa hadirnya kita di sini adalah untuk sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mencari asas manfaat ataupun sifatnya hanya mencari bahagia saja. Dan insya Allah kita akan ditemani juga sama Mas Mirza ini udah hari. Oke teman-teman, di sini ada yang kemarin habis nador atau ini hari Sabtu. Sabtu ini biasanya banyak yang nador. Sabtu, Ahad atau besok nador ya. Gimana nih persiapannya? Tegang nggak mulai sekarang? Kita sebelumnya udah tanya jawab ya di story bahwa banyak banget tuh yang ngomong proses yang paling menarik ataupun yang paling menegangkan adalah saat nador. Nah, memang dari nador ini banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Ada yang tadinya nggak yakin jadi yakin, ada yang tadinya yakin jadi nggak yakin, ada yang tadinya nggak yakin jadi yakin. Jadi memang nador ini luar biasa gitu. Ada yang dilihat CV-nya, begitu lihat aslinya kok beda gitu. Ada yang dilihat CV-nya, begitu lihat akhirnya, kok ternyata lebih bagus gitu. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang penuh kejutan di ranah natur ini. Kita coba undang Ustadz Yopi ya. Halo, assalamualaikum Ustadz. Cek. Ya. Nah, dengar tapi agak gemas, Ustadz. Ya, halo, cek, dengar ya. Oke, jelas, Ustadz. Baik, Ustadz Yopi ini adalah CEO dari Ta'aruf Online Indonesia. Nah, sore ini kita akan ditemani beliau untuk proses tanya jawab ta'aruf. Maka teman-teman semua, karena waktu kita terbatas ya, silahkan tanyakan yang memang yang ingin ditanyakan. Mumpung forumnya adalah tanya jawab, jadi nanti nggak nyesel ataupun bingung cari jawaban di luar. Karena insya Allah kita fasilitasi di sini, jadi silahkan untuk menanyakan yang pengen ditanyakan. Nah, kemudian mungkin sebagai prolognya, Ustaz. Ya. Saya mungkin mengawali pertanyaan di sesi kali ini dengan kenapa Ustaz temanya itu antara jodoh dan rahasia, Ustaz. Kenapa rahasia dan jodoh, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik. Jodoh dan rahasia ya memang jodoh dan rahasia itu sesuatu yang ya tidak akan habis dah untuk dikupas ya, tetapi ya namanya yang kita perlu tahu bahwa jodoh itu ingat 3 hal. Jodoh itu salah satu dari 3 hal yang hanya Allah yang tahu ya seperti rezeki, maut, dan jodoh ya. Nah, sebagaimana 2 rekannya yaitu maut dan rezeki, maka jodoh itu adalah memiliki karakteristik yang sama dengan maut dan rezeki. Artinya keduanya tidak bisa dipaksakan. Keduanya akan datang pada waktunya. Tetapi sama-sama memiliki kesamaan. Apa? Ya ini dalam menantinya,
dalam kedatangannya, itu kita diizinkan oleh Allah untuk melakukan ikhtiar yang kaitannya untuk dapat memberikan kebaikan bagi setiap proses itu. Jadi kalau ditanya, kalau seandainya saya tidak ternyata belum memiliki jodoh di dunia, nah, apakah saya akan salah? Ya tidak. Karena persoalan jodoh dan rezeki sama dengan kematian itu kan tidak dihisap. Ya. Akan menjadi sesuatu yang akan dihisap oleh Allah. Tapi kalau kita berlepas diri dari usaha itu, nah itulah yang kita akan dihisap oleh Allah. Sehingga penting bagi kita untuk memahami dulu persoalannya. Nah, kenapa sih harus membahas sesuatu yang sifatnya dirahasiakan oleh Allah? Kita tidak sedang membahas apa yang dirahasiakan oleh Allah. Ini hal yang berbeda. Ya. Halo, suara saya masuk enggak? Ada yang katakan suaranya hilang. Masuk, Nah, Ustaz. itu ada Mas Mirza, bisa di-invite. Ya. Nah, oke, kita kembali ya. Nah, yang kita bahas itu bukan tentang rahasianya. Semua orang juga sudah tahu bahwa jodoh itu rahasia. Tetapi yang kita sedang bahas adalah ya sejatinya adalah tentang bagaimana supaya ikhtiar kita itu ya jodoh kita itu mengikhtiari apa yang menjadikan ketetapan bagi kita. Seperti yang kita bahas kemarin ya. Ketika ditanya, sebetulnya apa sih fungsi ikhtiar itu? Tahu nggak? Kalau sekarang sudah tahu antum ya. Nah, saya pernah ditanya gitu, Ustaz, kalau jodoh, mati dan rezeki itu sudah diikhtiarkan, sudah ditetapkan, kenapa kita harus berusaha? Nah, saya katakan pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh para sahabat jauh-jauh hari sebelum antum lahir. Ya, ketika Nabi sedang memakamkan jenazah sahabat di Baqi, Rasul juga ditanya, "Nah ya Rasulullah, aya'lamu rabbuna ahlal jannati wa ahlin nari." Bukankah Allah itu tahu ahli jannah, ahli surga dan ahli neraka? Kemudian Nabi mengatakan, "Na'am, betul." Ya. Kemudian sahabat bertanya, "Fafi ma'amal." Ya, terus untuk apa saya usaha? Untuk apa saya harus melakukan amal? Untuk apa saya harus berbuat kalau ternyata Allah sudah tetapkan bagi saya? Nah, jawaban Nabi sederhana. Ikmalu fakulun muyassaru lima khuliqal lahu. Nabi menjawab, ya kerjakan saja. Ikmal, lakukan saja. Usaha saja. Usaha, lakukan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Fakulun muyassaru lima khuliqal lahu. Nanti kamu akan tahu apa tujuan penciptaanmu. Artinya, ikhtiar itu digunakan untuk mengetahui takdir kita. Gitu. Jadi kalau tanpa ikhtiar, ya kita tidak akan tahu nanti takdir kita itu sebetulnya berjodoh atau tidak, berjodoh dengan memiliki jodoh di dunia atau tidak. Nah, rezeki kita itu banyak atau tidak. Nah, maksudnya banyak itu dalam hitungan manusia ya. Nah, terus mati kita itu su'ul atau husnul. Nah, itu gitu. Itu untuk jadi usaha-usaha ikhtiar kita, misalnya saya pengen ngaji, kenapa? Saya kan nggak tahu kapan saya mati. Ya kan? Mudah-mudahan ketika saya ngaji, saya berusaha atau melakukan kebaikan, dan dalam keadaan itu nanti saya dipanggil. Nah, kita kan tidak tahu. Makanya muncullah ikhtiar itu supaya apa? Nah, supaya untuk mengetahui nasib kita nanti di kedepannya seperti apa. Jadi seperti itu, Mas Zaki. Selamat datang, Mas Mirza. Oke, baik. Terima kasih, selamat datang. Mas Mirza, mungkin boleh. Halo, apa kabar? Sapa-sapa dulu Mas Mirza ini. Boleh. Kenalan. Tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas sekali. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz Yopi, Mas Zaki udah diajakin buat live Instagram sore hari ini, senang banget. Dan saya juga senang bisa ketemu sama teman-teman semua yang udah hadir di sini, udah ngeliat di live-nya Toi ya, teman-teman di sini. Bisa komen-komen pertanyaannya, mungkin kemarin udah sempet banyak ya Zak, kan di story-nya Toi kan udah pada nanya-nanya ya. Mungkin bisa kalau ada pertanyaan yang lainnya bisa langsung di kolom pertanyaan ditanyakan gitu ya. Bersama kita bertiga, semoga ini membawa manfaat yang banyak. Kita ngobrol-ngobrol santai, Q&A buat teman-teman yang mau nanya. Kalau tadi Ustaz Yopi itu udah membuka tentang masalah ikhtiar nih untuk mendapatkan jodoh gitu. Yang namanya jodoh itu ya harus dijemput ya. Mau nambahin sedikit mungkin kalau seperti halnya jodoh kan seperti rezeki ya Tati ya. Ini sependek pengetahuanku memang harus diikhtiarkan nih teman-teman, walaupun kita
mungkin kok belum dapat jodoh, apa saya nggak dapat jodoh ya? Apa mungkin boleh nggak sih kita berpikir di dunia ini gini, Tat? Ah, nggak dapat jodoh, memang kayaknya nih takdir saya nggak dapat jodoh nih. Karena kan ada tuh sahabat Rasul yang sampai meninggal pun belum memiliki jodoh. Jangan-jangan saya kayak si beliau gitu, kayak sahabat Rasul tersebut. Ada pertanyaan akhirnya seperti menyerah gitu. Padahal perkara ini teman-teman kayak lampu ya. Nah, paling gampang itu kan lampu tuh. Kalau kita mau ngidupin lampu kan harus berdiri dulu, harus nyari tembok, terus merangkak-rangkak, baru nemu saklar, dinyalain saklarnya, jebret baru kelihatan terang kayak gini, gitu sih. Jadi kalau lampu didiemin dong, didoain terus ya nggak bakal nyala-nyala dan nggak bakal terang-terang gitu. Sama halnya ketika kita mencari jodoh ya, kalau mau diem terus di rumah, ya belum tentu dapat jodohnya juga, kecuali kalau diem di rumah tapi download aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Nah, itu baru dapat jodohnya. Karena kan sekarang lebih dipermudah ya, nggak harus keluar-keluar. Jadi lebih gampang, tinggal dari handphone, download aja, ya cukup di rumah, semuanya jodoh tinggal datang. Justru malah jodoh-jodoh kamu ini malah datang ke rumah kamu semuanya. Tapi lewat aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Gitu. Betul. Apakah betul? Jadi mencari jodoh itu mudah bukan? Bukan. Mudah. Gitu. Ya, pertanyaan. Ya, definisi diam-diam nikah ya. Iya. Definisi diam-diam nikah. Bener. Diam-diam tuh nikah tuh menurutku lebih keren ya. Kayak kemarin tuh aku diundang Ustadz sama Mas Zaki. Jadi ada seorang kenalan gitu kan. Kenalan dia influencer Jepara lah. Dan ya Sultan Jepara gitu. Ibaratnya aku suka gituin dia gitu. Memang gitu dia gitu. Nah, dan ternyata dia tuh tiba-tiba ngirim undangan, dan ternyata waktu aku datang ke pernikahannya, di panggung tuh dia pas aku salaman dia ngomong gini, Mas, ini apa? Mas, kamu inspirasiku. Loh kok iso? Ini aku ta'aruf. Wah, Masya Allah, Terus baru ada scene yang memang MC-nya, jadi kayak dijelasin sama MC-nya pertemuannya. Jadi memang ternyata dia menikah gitu loh. Menikahnya dengan ta'aruf. Bahkan kita sama sekali nggak. Maksudnya bukan temen yang intens, bukan temen yang jarang ngobrol lah. Maksudnya kenalnya juga biasa aja saat itu. Dan untuk influence juga dia harusnya lebih influencer ya, kayak gitu. Jadi menurutku sekarang kamu mau followersnya berapapun itu jadi nggak penting ya, karena siapa tahu memang ada hidayah-hidayah yang melewati kamu nih, kan itu bisa dapat pahala juga. Jadi setiap orang ya akan menginfluence seseorang lagi gitu. Seperti Ustadz Yopi waktu itu pernah bilang ya, kalau kita manusia kalau nggak mempengaruhi ya dipengaruhi, dua kemungkinan itu doang gitu. Ya ternyata ini memang perlu terus digencarkan nih. Ternyata nih dari teman-teman pengajian, para asatid, ini kan selalu ngomongin tentang jodoh gitu. Ternyata ya sepenting itu ya, termasuk dari aplikasi Ta'aruf Online Indonesia ini gitu. Itu Ustadz, kira-kira pembukaan ngobrolan saya nih. Siap. Alhamdulillah udah. Teman menikah pakai ta'aruf, lewatnya langsung ditembak 3 bulan apa 6 bulan katanya tuh. Lewat Instagram tuh. Tapi influencer ketemunya sama influencer juga sih. Seleb TikTok sekufu. Sama seleb TikTok ya. Sekufu ya. Sekufu. Tapi gitu terus ya. Waktu itu si siapa tuh namanya? Kalau temanku tuh kan namanya, Aan Praja itu. Yeah. Itu zamannya TikTok waktu dulu tuh siapa tuh namanya? Sebelum ramai sekarang. Nggak tahu sih. Nggak tahu ya, Zaki pasti tahu tuh. Bowo. Zaman Bowo booming, dia tuh booming. Ternyata gitu. Nah, terus ya sama selebgram TikTok. Siapa yang temennya Obin itu? Delvano itu kan ya sama. Sekufu ya. Jadi Ustadz Yopi sama Ustazah ya kan? Sama. Tinggal Zaki. Zaki sama siapa nih nanti? Zaki sama Zakiyah ya.
Zakia. Kalau Zakia penari. Zakia, kalau Zakia. Penari gurun dari ternama. Oke, lanjut. ya, jadi ya yang penting begini ya. Yang penting itu bukan soal hasil. Dalam mencari Ya, jodoh ya. itu yang penting cuma betul memang ada fakta bahwa ada sahabat bahkan ulama yang dia bahkan sampai seperti Imam Nawawi yang belum sempat menikah, kemudian apa namanya Abu Hurairah, kemudian beberapa ulama besar lainnya juga yang ternyata mereka sampai ajal belum sempat menikah gitu. Tapi perlu diketahui ya, ini bedanya bahwa beliau-beliau ini bukan menyengaja untuk melakukan itu. Karena ada hadis Nah, Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi sudah mengatakan bahwa nikah itu sunnahnya Nabi. Nah, an nikah itu sunnati ya, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa-siapa yang dia nggak suka sunnahku, maka dia bukan bagian dari aku, kata beliau. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, Bukhari Muslim ini sahih sekali. Artinya nikah itu sunahnya Nabi dan apa-apa yang disunahkan itu kita nggak suka, kita meremehkan. Maaf ya, hari ini banyak orang terjebak pada persoalan gagah-gagahan. Begitu materinya persoalan jodoh, Allah jodoh itu hanya untuk orang lemah. Jangan begitu. Jodoh itu persoalan sunnah. Ya, dan siapa yang tidak menyukai sunnah Nabi, tidak menyukai itu, maka itu bukan bagian daripada bukan bagian umatku, kata Nabi. Sehingga dan ternyata berimbas sekarang. Masalah utama hari ini adalah permasalahan hari ini adalah permasalahan tentang hubungan biologis ya daripada pemuda-pemuda hari ini yang kaitannya itu dengan persoalan pernikahan yang materinya selalu diremehkan. Ya kan? Hari ini masalahnya itu. Yang tadi disebutkan Mas Zaki di awal seperti ya, orang buang janin sampai 6 di kotak makan, kemudian ada orang yang ya pergaulan sekarang 62,7% wanita itu remaja putri itu sudah tidak perawan sebelum usia 25 tahun menurut data KPAI. Itu data yang cukup besar di atas 50% dengan negara mayoritas muslim dengan pandangan bahwa zina itu haram. Ini kan sangat miris gitu. Kalau ini Amerika sih tidak ada masalah begitu, maksudnya ya wajar, mereka memang hidupnya kayak animal gitu. Ya kita ini kan muslim, kita punya tata cara. Ya mau ngawini orang itu ya harus jelas, catatannya tercatat, nasabnya jelas. Nah, kalau kita cuma asal kawin, bedanya sama manusia sama kucing apa? Nah, makanya kenapa syariat itu dihadirkan pada manusia supaya derajat kita itu lebih tinggi dari binatang. Binatang itu tidak punya akal. Sehingga diciptakanlah syariat pernikahan itu supaya kita itu sebagai manusia ada bedanya dengan hewan atau makhluk yang tidak punya akal. Nah kalau modelnya kawin sana, kawin sini, dimasukin sana, dimasukin sini, ya keong itu juga begitu gitu loh maksudnya kan? Ya, keong. Iya kan? Terus Kenapa keong ya? Oke. Kuda itu juga begitu gitu. Kecuali cuma buaya ya, dan itu pun orang nggak ada yang mau sekarang disamain sama buaya. Padahal buaya itu hewan paling setia ya kan? Cuma nikah sekali dengan satu buaya yang sama seumur hidup dia. Makanya buaya punah. Buaya mendekati kepunahan karena mereka nggak selingkuh gitu. Oh, wah baru tahu nih. Keren banget ya. Coba aja, pengetahuannya. buka aja di Wikipedia. Jadi buaya itu mau punah karena dia tidak selingkuh, karena dia tidak menikah dengan banyak betina. Dia hanya menikahi satu betina, bukan menikah, dia hanya kawin dengan satu betina. Gitu. Ya, loh, makanya buaya itu kan nikahnya bukan sama satu betina, sama Pak Ayah dong harusnya. Kan buaya nikah sama Pak Ayah. Ya. Ayah gitu ya. Jadi ada 3 itu. Jadi ada perlu dipahami dan kita bisa belajar kalau dalam Quran itu kan kita sampai ditegaskan ya Allah, apa kamu nggak melihat unta itu bagaimana diciptakan? Artinya kita bertadabbur ya. Kalau unta saja suruh memperhatikan ada tanda-tanda Allah, kita lihat buaya. Buaya itu nggak punya akal, ya. Buaya itu nggak punya akal. Tetapi buaya itu nggak mainan perempuan. Buaya itu nggak mainan perempuan. Tapi buaya itu predator, ditakuti, betul ya. Artinya pelajaran bagi kita, cowok sejati itu seperti itu. Terhadap pasangannya itu setia. Ya. Tapi di luar dia tuh punya kemampuan bertarung yang luar biasa, begitu. Jadi mantap. Jangan sampai kita itu ternyata lebih buruk dari buaya gitu. Jangan sampai lebih buruk dari hewan gitu. Kalau hewan bisa melakukan itu, yang tidak punya akal, lebih-lebih kita harusnya gitu. Ya, semoga ini dapat dipahami ya. Jadi
Jadi ini bukan persoalan hasil. Sekali lagi diskusi pada sore hari ini itu bukan persoalan hasil kita bicara. Tapi bagaimana kita itu bersungguh-sungguh terhadap ikhtiarnya. Para ulama itu ingat ya, para ulama tidak menikah itu bukan karena melakukan itu secara pilihan, tetapi mereka disibukkan dengan hal lain yang lebih penting. Ingat, nikah itu sunnah. Kalau antum itu mengerjakan sesuatu yang wajib dan itu sangat berpengaruh bagi umat, antum boleh ngomong, aku tak kayak Abu Hurairah aja lah. Boleh kan antum ngomong begitu misalnya. Lah antum itu peninggalannya apa? Hal yang sampai bisa uzur seperti itu apa sampai nggak nikah gitu loh. Kan itu harus dipahami gitu. Nggak sembarangan gitu. Kalau Abu Hurairah jelas sampai meriwayatkan ribuan hadis dari lisan beliau itu meriwayatkan banyak hadis. Dan itu butuh konsentrasi, butuh hafalan, tidak bisa, harus jauh dari distraksi. Karena bayangkan kalau tidak ada orang seperti Abu Hurairah, ya, kita tahu hadis tentang Rasulullah SAW dari siapa, ya kan? Dan seterusnya. Ya. Termasuk Imam Bukhari itu telat nikah. Imam Bukhari itu nikah di usia 40 tahun. Hampir saja dalam riwayatnya beliau, hampir saja Imam Bukhari itu lupa. Bayangin, lupa, ya. Hampir lupa, diingatkan oleh ibunya, kamu tuh kapan nikah? Oh iya katanya. Ya udahlah, pokoknya terserah ibu, katanya gitu. Gitu. Jadi lupa gitu sampai beliau tuh benar-benar apa ya? Tapi beda sama anak hari ini kan. Kalau Imam Bukhari itu kan hampir lupa urusan begitu. Kalau anak sekarang nggak akan lupa. Diinget-inget terus namanya urusan kayak gitu. Apalagi kok ada hubungannya sama berhubungan badan. Aduh, nggak lupa mereka itu udah. Ya, anak zaman sekarang iya, kalau zaman sekarang kan memang urusan dipikirnya di otaknya cuma cinta, terus cinta-cintaan, terus itu anak-anak muda. Padahal yang udah nikah tuh nggak gitu-gitu amat gitu. Yang pacaran apalagi belum pacaran tuh dipikirnya tuh pegangan tangan terus pergi ke sana kemari terus setiap hari, bahkan dari pagi mungkin bisa video call terus ya sehari video call. Kan padahal kalau udah yang nikah aja nggak gitu-gitu amat loh, biasa aja gitu. Itu. Iya, betul. Ya itulah makanya ya ini ada pertanyaan dulu ya, kita coba pertanyaan. Oh iya, pertanyaan. Betul. Sudah banyak masuk. Silahkan Mas Zaki. Oke, baik Mas Mirza ya. Saya kok kayak rasa terserang ya. Baik, ini pertanyaan dari Kak Rizkiah. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya. Teman saya amat sangat menjaga dirinya dari pacaran. Ia ta'aruf sampai tahap nazar antara keluarga. Lalu keduanya sama-sama suka, tapi teman saya mundur hanya karena ia nggak mau melangkahi kakaknya. Nah, kira-kira kasus ngelangkain ini gimana Ustaz dalam pandangan Islam? Lalu mungkin Ustaz ada tips untuk bisa memberikan masukan, mungkin masih bisa dilobi nih, masih bisa dinego gitu Ustaz. Baik, bismillah. Ya jadi ini tidak ada dalam Islam ya. Saya itu termasuk yang nikahnya ngelangkai. Saya dulu waktu nikah sama istri itu, istri saya adik ya di keluarganya. Jadi saya kakaknya belum nikah waktu itu, saya ngelangkai kakaknya. It's okay, nggak ada masalah. Jadi nggak ada, itu nggak ada dalam Islam ya, nggak ada. Ya nikah saja. Memang beda. Itulah uniknya rezeki. Ya, jodoh itu kan rezeki ya. Kita katakan jodoh itu rezeki. Bahkan yang satu rahim saja itu bisa beda rezekinya. Jadi itu harus dipahami dulu sebagai sebuah bentuk keimanan dulu, bahwa jodoh itu rezeki. Para orang tua harus sadar ini. Jadi walaupun anaknya dalam satu kandungan yang sama, mereka itu punya rezeki yang berbeda. Ya, maka orang tua harus paham. Namanya misalkan kakaknya belum datang jodoh, adiknya sudah, ya itu berarti rezeki adiknya. Janganlah dihalang. Kayak saya. Nah, kayak Mas Nisa ya juga. Mas Nisa juga ngelangkai kakaknya kalau beliau. Nah, persis kan? Artinya bisa berbeda gitu maksudnya. Walaupun satu rahim itu rezekinya beda. Itu harus dipahami dulu oleh para orang tua. Ya, harus dipahami dulu oleh orang tua. Jadi kalau ngomongin tentang persoalan syariat ya kita harus kembalikan lagi. Kita ini Muslim. Patokan kita harus syariat. 5 indikator. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu indikator hukum. Jadi kalau tidak ada di sini, maka itu kembalinya ke hukum asalnya yaitu mubah. Nah, al-aslu adamu itu segala hukum asalnya itu adalah mubah. Boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Ya, itu kok kaidahnya itu. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau ada dalil atau ada pendapat yang mengharamkan tentang persoalan itu, maka menjadi
tidak menjadi mubah lagi, tidak menjadi boleh lagi, alias menjadi haram. Kalau ada dalil khusus yang menunjuk itu wajib atau sunnah, maka aktivitas itu menjadi wajib dan sunnah. Itu. Jadi kalau nggak ada, nggak disebutkan, misalkan main game hukumnya apa? Ya main game nggak ada kan, haram nggak ada, sunnahnya nggak ada, ya berarti dia boleh. Nah, cuma hukum boleh ini bisa berubah, fleksibel, menjadi tidak boleh atau menjadi baik. Ya, menjadi sunnah, menjadi baik, ya tidak sunnah, menjadi baik. Nah, itu tergantung bagaimana kita mengelolanya. Wallahu alam. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Orang tua harus dipahamkan ini bahaya. Karena kasihan anak itu. Itu rezekinya berbeda begitu loh. Harus dipahamkan dulu. Itu rezeki, jodoh itu rezeki ya. Kalau dia sudah datang jangan ditunda. Ya, jangan. Itu kalau Nabi SAW tahu itu pasti Nabi kecewa begitu dengan orang tua yang seperti ini. Gitu ya. Jangan sampai kita mengecewakan beliau. Ya, beliau itu senang kalau umatnya itu bahagia. Karena tujuan nikah itu ya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Memang itu tujuan dari pernikahan. Makanya tolonglah para orang tua kalau sudah datang itu idaman anaknya ya permudah saja. Insya Allah dengan begitu barangkali mungkin nanti kakaknya itu bisa dapat jodoh seperti saya. Kakaknya istri itu setelah saya ngelangkai nggak lama nikah malah sekarang duluan punya anak. Nah itu makanya ya, walau ada bisa kita nggak tahu. Nah itu. Ya. Dan juga kalau di Indonesia ini kan, terutama di Jawa ya, biasanya aku nggak tahu kalau di suku-suku yang lain ya. Kalau di Jawa ini kan kalau melangkahi saat itu aku juga waktu melangkahi itu bapak ibu udah sempat membahas juga gitu. Jadi gimana? Karena di Jawa itu ada rasa sosialnya kan beda ya. Jadi kalau jadi saudara-saudara saya itu ada yang nikahnya juga melangkahi, terus ngasih hadiah gitu kan. Jadi ngasih hadiah untuk kakaknya nih karena melangkahi saat itu. Waktu itu aku juga gitu karena cowok, jadi tapi lebih ke aku sendiri sih. Walaupun emang itu kan nggak ada di syariat kan nggak ada ya. Tapi kalau sosialnya tuh kayak ngasih hadiah gitu loh, itu mubah kan maksudnya. Bener nggak apa-apa kan? Itu mubah. Nggak apa-apa. Itu kan supaya legowo, supaya kakaknya itu ya oke gitu, supaya nggak kecil hatinya, makanya diberi hadiah begitu kan ya. Karena ya itu kan kaitannya sama rezeki ya. Gitu. Itu orang Jawa dulu ya. Sebetulnya pemaknaannya seperti itu, pemberian hadiah di kalangan orang Jawa itu ya, ketika dilangkai itu sebetulnya lebih ke supaya nggak kecil hatinya gitu loh, dapat hadiah begitu. Maksudnya itu ya, bukan hal yang lain, bukan wah ini sesajinya misalnya untuk kakaknya, nggak gitu. Lagi ada pertanyaan? Silakan. Ada Ustadz, jadi teman-teman kalau yang tanya di komen takutnya itu apa namanya pendem ya, jadi tanya di kolom pertanyaan biar nanti bisa digini ini. Nah, yang belum tanya bisa nge-like dulu, nanti yang paling banyak like-nya kita bacain. Nah, gini. Wah, keren, segitu. Sering emang selebgram nih ya, Zaki tahu nih. Tadi ada pertanyaan saya. Baik, ini Ustaz. Saya sempat baca. Ini sudah ada. Oh ya. Ada yang Ya. Iya, ini ada. Nah, ini pertanyaannya filosofis banget nih, Ustaz. Dari Retri 1207. Mencintai dan menyukai itu bedakah, Ustaz? Kalau boleh tahu contoh dan perbedaannya apa? Ayo. Apa bedanya sayang sama cinta ya? Pertanyaan gitu dulu gitu ya. Apa bedanya sayang sama cinta? Gini aja ya. Kalau cinta tuh ya gimana? Islam dong. Sederhananya, iya. Sederhananya itu sama saja. Sudah itu aja. Sama saja, nggak ada bedanya. Sama aja. Ya, itu perasaan yang ditumbuhkan namanya oleh Gorizatun Nau ya. Jadi naluri berkasih sayang itu bentuknya bisa cinta, suka, sayang, kemudian perhatian, itu semua. Makanya hal-hal itu ya, rasa perasaan seperti itu tuh dibatasi oleh Islam kepada seseorang ajnabi ya, orang yang bukan mahram. Maka itu dibatasi oleh Islam. Karena apa? Itu memiliki energi yang tidak baik seandainya penyalurannya salah. Itu sifatnya naluriah masalahnya. Jadi semua orang itu punya segalak-galak apapun laki-laki, secuek-cuek apapun laki-laki, dia tetap punya rasa cinta, rasa suka. Begitupun sebaliknya, sejudes-judesnya perempuan, seenggak pedulinya perempuan, sebetulnya dia punya rasa cinta, rasa suka. Karena itu sesuatu yang diberikan oleh Allah di dalam diri manusia. Ya, itu fitrah, al-fitrah. Itu masuk kepada diri manusia, ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi itu menurut saya sama saja.
orang itu terlalu mendefinisikan kalau suka itu berarti dia cuma suka, dia bisa jadi tidak mencintai. Kalau mencintai itu dia akan berkorban, akan Nah, gini, akan kalau cinta tuh berkorban gitu. Kalau suka tuh suka aja. Gak apa-apa dong kan aku ya suka aja, nggak cinta. Lu sama. sama aja ya. Ya sama. Sama itu saya suka BTS ya. Suka itu kan sebetulnya Weh. kecondongan. Jadi suka itu kan sebetulnya wala ya dalam bahasa Arabnya. Suka itu wala. Wala itu berarti adanya kecondongan gitu. Adanya kayak saya lebih prefer kalau orang Jerman bilang lebih prefer, dia bilang lebih seneng gitu, lebih ada chemistry gitu ya. Nah itu sama saja sebetulnya. Jadi nggak perlu, jangan ngikuti ini ya, jangan ngikuti anak-anak itu biasa pujangga itu selalu bikin materi sendiri ya, biar kayaknya seolah-olah kompleks ya. Dan itu banyak terjadi di berbagai hal di dalam bidang-bidang ilmu. Konten doang. Iya, sebetulnya sama saja. Suka dan cinta itu sama saja. Sini saya katakan, kalau kamu sama Nabi suka atau cinta, nah bingung kan? Seolah-olah suka itu tidak lebih baik dari cinta. Sama saja. Yang penting itu bukan suka dan cintanya. Yang penting itu ada nggak pengorbanannya terhadap apa yang kamu sukai. Ya, jadi kalau orang itu suka, ya harus dibuktikan. Kalau orang itu cinta, ya harus dibuktikan. Sama saja. Memangnya kalau suka nggak harus dibuktikan, ya kan? Ya tidak, kan harus dibuktikan. Saya suka MU misalkan. Ya buktikan. Dari mana kamu suka MU? Kamu tahu nggak pemain-pemainnya? Nah, begitu misalkan. Nah, gitu ya, walau alam. BTS itu behind the scene ya, di balik layar. Gitu. Ya, ya itu menurut saya. Terima kasih. Ya, makasih. Lanjut. Tes. Tadi mic-nya total ke mute ya, luar biasa. Baik, tadi sama ya. Terus kemudian ini Ustadz, wah pertanyaannya juga. Nah ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan Ustadz. Terkait dengan, walaupun pertanyaannya serem juga sih. Dari Kak Devi Wahyu 95, Ustadz, apakah boleh jika seorang tidak ingin menikah karena alasan finansial, keluarga, dan lain-lain? Gitu. Jadi boleh nggak untuk nggak nikah gitu? Atau dalam keadaan seperti apa kita memang nggak boleh buat menikah? Baik, menikah itu kan hukumnya bisa banyak ya. Hukumnya fleksibel. Menikah itu bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, dan bisa haram. Ya, termasuk dalam kehidupan rumah tangga sendiri itu juga bisa begitu ya. Jadi tergantung bagaimana kondisi dan situasi yang sedang di mat'unya, objeknya. Pertama gini, yang harus dipahami, kita harus tahu dulu bahwa kalau pertanyaan ini dilontarkan oleh seorang pria, bolehkah? Maka ini bisa dijadikan alasan untuk dia menunda pernikahannya misalkan. Nah, itu yang terjadi pada Imam Bukhari. Imam Bukhari itu menikahnya terlambat karena beliau sadar untuk menghidupi istrinya dengan kondisi beliau yang sangat aktif dengan belajar, ya, jadi tidak sempat kerja itu. Sangat kan cari hadis, beliau harus meriwayatkan hadis, berkeliling-keliling mencari, itu beliau sampai menunda. Ya, sampai menunda itu. Paham ya? Nah, itu disebabkan apa? Disebabkan masalah keuangan. Dan beliau menyampaikan ke ibundanya Imam Bukhari itu sama kalimatnya. Ibu sudah tahu saya, maka carikanlah saya perempuan yang mengerti kondisi saya. Artinya kalau ternyata tidak ada nih satu wilayah itu tidak ada yang menerima kondisi Imam Bukhari, bisa saja Imam Bukhari tidak menikah. Dan itu boleh nggak dengan kondisi seperti itu? Bagi laki-laki itu tidak ada masalah itu, karena itu persoalan pertimbangan begini ya. Karena ada kewajiban yang harus ditunaikan, dan itu harus dilihat secara jelas kemampuannya. Contohnya begini, kan ada kewajiban nafkah ya, ada kewajiban menafkahi. Nafkah itu memang tidak dijelaskan berapa jumlahnya. Artinya pemberian berapapun dari suami itu disebut nafkah kepada istrinya. Ya, bahkan hatta sekalipun, maaf ya, air maninya. Jadi hubungan badan seorang suami dengan istrinya itu nafkah atau sodakoh. Ya, itu sodakoh. Apalagi kalau istrinya yang minta, itu sodakoh. Sodakoh terbaik itu. Ini perlu dipahami ya, bukan ke fakir miskin dengan uang banyak ya. Sodakoh terbaik suami adalah ketika istrinya minta, kemudian suaminya memberikan. Maksudnya adalah hubungan badan itu. Nah, itu sodakoh paling tinggi. Nggak usah pakai uang. Jadi kalau pas nggak punya uang ya, mah minta mah. Gitu. Biar saya sodakoh nih, biar duit lancar lagi gitu. Maka kemudian itu dinilai sodakoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi
Kalau laki-lakinya berpikir seperti demikian, it's okay. Tapi saran saya ya, justru ini yang harus dipahami. Fadilahnya menikah itu justru adalah membukakan pintu rezeki. Itu yang harus kita yakini. Setelah menikah, justru karena banyak kasus sahabat Nabi yang menikah itu karena miskin. Justru karena miskin mereka menikah. Kalau kita hari ini kan tidak berani nikah karena kita miskin. Sahabat Nabi dulu menikah karena justru mereka miskin. Nabi, kami miskin, obatnya apa? Nikah, kata Nabi. Miskin itu obatnya nikah. Jadi kalau alasannya tadi misalkan saya ini nih miskin, takut, gitu, nggak bisa nafkahin istri, itu salah. Justru menikahlah, ya, menikahlah. Insya Allah nanti Allah akan kan jelas kalimatnya kalau fuqaha kan kalau di Al-Quran kan kalau Allah sampai menjelaskan. Nah ini kalimatnya menarik. Ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu ketika seseorang itu disuruh menikah, ya. Nah, seandainya orang itu fuqara, ya, dia miskin, ya, dia miskin, fuqara, tidak memiliki uang, tidak memiliki harta, gitu ya. Allah akan memampukan, ya, min dengan fadilnya Allah subhanahu wa ta'ala, gitu. Ini kok muter-muter semua ya? Kok ya. Menarik, di ayat ini Allah menyebutkan tidak mampunya itu apa? Harta. Lucu, di Al-Quran itu Allah menyebut ketika suruh memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk menikahkan orang-orang yang sendiri di antara kita. Di kalimat Al-Quran itu Allah menyebutnya kalau mereka nggak mampu, berarti nggak mampunya secara finansial itu maksudnya. Jadi Allah tuh tahu permasalahan orang menikah itu adalah ketidakmampuan finansial. Loh ya, Al-Quran sudah memberikan petunjuk bagi kita. Kenapa Allah waktu itu tidak di Al-Quran tidak mengatakan kalau mereka itu lemah imannya? Kan tidak dikatakan begitu. Kalau mereka itu takut, Allah tidak mengatakan. Allah langsung mengatakan kalau mereka fuqara, kalau mereka miskin, ya, maka Allah akan memberikan kemampuan bagi dia melalui pemberiannya. Jadi nikah itu sebenarnya obat miskin. Jadi memang solusi keluar dari kemiskinan itu menikah. Loh, kok nggak logis? Ya, jangan ngomong nggak logis. Antum sedekah saja nggak logis. Ya, jangan ngomong logis dalam syariat loh. Antum sedekah itu nggak logis. Masa keluar uang 10.000 dapatnya 1 juta? Itu nggak logis. Yang ngitung dari mana? Terus dia mikir, loh, kalau saya sendirian aja nyari uang susah, nah kalau saya nambah 1 orang istri, nanti saya lebih susah lagi. Kan dapat uang 1 aja untuk saya susah. Itu kan logika Anda. Ya, itu kan logika Anda. Nggak berlaku. Itu kan logika single. Beda tuh. Iya. Logikanya masih Beda. single. Betul. Begitupun nanti ketika punya anak lagi dan seterusnya, itu semuanya sudah membawa rezekinya masing-masing. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau justru ketika kita miskin obatnya nikah. Ya, nikahnya lillah karena Allah. Nah, yang dikhawatirkan boleh tidak menikah karena kondisi itu sebetulnya adalah orang-orang yang tidak memiliki mingkumul ba'ah, tidak memiliki kemampuan untuk apa? Mencari nafkah. Ya, jadi tidak punya potensi mencari nafkah. Itu yang nggak boleh. Itu haram. Misalnya, misalnya dia tidak punya kaki tangan misalkan. Terus tidak ada orang yang mempercayakan dia untuk bekerja. Ya, dia tidak wajib untuk menikah. Kalau dia memaksakan diri menikah, kemudian dia akan memberatkan pasangannya, karena pasangan tidak terima, ini akan memberatkan, maka dia tidak wajib untuk menikah. Orang ini, kasusnya, yang seperti ditanyakan tadi. Kalau dia takut miskinnya gimana? Nah, kalau dia nggak punya kemampuan, miskin itu tidak masalah kalau dia punya kemampuan mencari nafkah. Makanya di dalam mingkumul ba'ah itu yang dipahami oleh di tafsir Ibnu Katsir itu ba'ah itu 2, kemampuan untuk fisik ya, biologis sudah matang, itu sudah ngerti ya tentang persoalan hubungan badan, dan yang kedua adalah potensi atau kemampuan untuk mencari nafkah. Ya, itu yang dimaksud ba'ah itu. Sehingga kalau tidak punya potensi mencari nafkah, ya boleh ditolak. Tapi kalau dia masih punya kemampuan untuk mencari nafkah, maka masih ada jalan untuk menikah, meskipun dia miskin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah. Dari Mas Mirza mungkin ada tambahan review setelah menikah, mungkin pembuktian dari ayat itu, ketenangan atau keajaran rezekinya gitu. Ya kan tadi ya seperti Satyopi bilang tujuan menikah itu kan litaskulu ilaiha ya, untuk mencari ketenangan hidup gitu. Jadi memang
ada ketenangan-ketenangan tertentu setelah yang belum nikah sama yang sekarang saya sudah nikah gitu. Jadi ada pencapaian. Nah, tapi nggak tenangnya ini udah beda sama yang dulu. Jadi mungkin yang sekarang nikah itu ya lebih enaknya karena lebih teratur ya. Jadi saya rasa kok kehidupannya sekarang lebih teratur lah, beda sama yang dulu gitu. Jadi kalau kita ngobrol masalah keuangan juga sebenarnya ya keuangannya itu lebih rapi gitu loh, ketata. Kalau yang dulu mungkin karena mungkin masih jomblo, jadi uang itu nggak jelas mau dibawa kemana tuh nggak jelas. Jadi ya dibuat beli ini beli itu, gitu, nggak ada tabungan juga gitu. Nah kalau sudah menikah ini karena ada rasa-rasa mindsetnya itu udah langsung apa ya? Kita punya rasa tanggung jawab yang besar kepada istri kita, kepada anak mungkin, bahkan mungkin kepada keluarga juga gitu. Dan keluarga ini udah jadi dua. Jadi hal-hal yang di kepala ini udah beda. Apa ya, ketika mau bangun tidur ya pikirannya udah gimana ya tanggung jawabnya gitu. Jadi lebih rasa tanggung jawab karena ada itu jadi lebih ketata ya, kayak gitu sih. Hidupnya lebih terarah lah, mau tahu mau apa itu udah tahu, walaupun kita belum tahu nanti masa depan kan gimana, yang penting udah tahu nih mau melangkahnya apa aja. Hal-hal yang nggak penting itu udah mulai menurut saya sekarang, mungkin kalau saat itu penting. Jadi udah mulai motong, ini kayaknya kegiatan ini kayaknya seru sih, tapi kayaknya jangan deh, ini kayak kurang deh, jadi nggak usah ditinggalin. Atau mungkin yang, wah ini kegiatan seru, asik, tapi kayaknya nggak menghasilkan deh. Jadi kayaknya, nanti dulu deh, gitu. Jadi, karena pikirannya udah ke sana terus kan. Udah ke, gimana ya harus tanggung jawab ya, gimana harus keluarga ya. Dan itu, ternyata saat itu aku mikir itu kayak jadi beban. Makanya dulu kan nggak nikah-nikah ya. Karena ketakutan-ketakutan gitu, gimana, kayak tadi, gimana nanti ngasih makan istrinya gitu. Aku pikir lagi, kok dulu kepedean banget ya, maksudnya, kok kepedean banget gitu, menjamin rezeki seseorang gitu loh, yang itu kan padahal yang jamin bukan suami kan, yang dijamin lah yang menjamin Allah gitu. Dari suami juga kan cuman hanya menyalurkan aja kayak gitu. Ya. Nah itu dulu kepedean banget, akhirnya ya jadi overthinking, jadi nggak nikah juga. Tapi ternyata nikah ya, oh gini. Nah, emang ada perbedaan mindsetnya, jadi lebih tanggung jawab itu. Insya Allah semoga. Gitu. Amin. Belajar amin. itu sih. Ya Allah. Jadi perkaranya udah nggak cuman kayak pacaran gitu, cuman love-lovean doang, sayang-sayangan, cinta-cintaan, I love you. Kok nggak dibales sih chatnya? Aku kan bilang I love you, gitu. Itu udah nggak penting gitu. Kayak banyak kegiatan yang lebih penting harus kita lakukan gitu. Kayak gitu. Kira-kira itu ya, sih. Ya makanya kan iyakunu fuqara ayyuhnimullahu min fadlik. Jadi benar-benar itu. Jadi kalimat di Al-Qur'an itu dalam surat An-Nur ayat 32 itu ya. Itu janji Allah jelas. Persoalan pernikahan. Jadi kenapa Allah kok nyebutnya harta ya, bukan keimanan? Karena Allah tahu masalah terbesar orang pengen nikah hari ini adalah karena tidak punya duit. Dan mereka nggak baca Quran. Ya. Dan mereka nggak baca Quran. Kalau mereka baca Quran, harusnya miskinan itu tidak menjadikan alasan mereka untuk nggak berani nikah. Karena ini janji Allah. Ini ayat ini ya. An-Nur ayat 32 ini nanti kasihkan ke mertua. Loh, Bapak mau nolak saya karena saya miskin? Tunggu dulu, saya bacakan ayatnya, Pak. Nah, jadi takut ya sekeluarga. Pak, ini janji Allah ini, Pak. Anda mau mengingkari ayat ini? Ya, sebaiknya tidak harus seperti itu kan ya. Langsung sudah ngerti lah. Ya. Harusnya gitu, langsung paham. Canda. Iya, wallah alam. Iya. Oke. Ya, karena bener loh teman-teman. Jadi surat An-Nur ayat 32. Itu ada yang tanya ayat. Ayatnya 32 surat An-Nur. Oh iya. An-Nur ayat 32. Ya, terus lanjut Mas. Ya, jadi memang itu ada juga loh fenomenanya teman-teman, bahwa tingkat ekonomi itu memang mungkin bisa mempermudah banyak fasilitas yang bisa didapatkan daripada yang ekonominya lebih rendah gitu. Tapi dalam faktanya ada fenomena bahwa orang yang mampan secara ekonomi, artinya memiliki tingkat ekonomi yang baik, belum tentu memiliki kesiapan untuk menafkahi. Itu ternyata saya baca buku itu ada tuh yang seperti itu, dan ada kisahnya juga gitu. Bahwa orang yang memang silakan. Dan kenapa orang pacaran?
Dari Iya, pertanyaan tadi. padahal mereka mampu loh buat nikah gitu. Enggak, justru kebalik. Jadi kenapa mereka Oh, pacaran? kebalik nih. Gimana tuh, Ustaz? Kenapa mereka pacaran? Karena justru mereka itu tidak memiliki salah satu syarat ba'ah, yaitu punya potensi untuk mencari nafkah. Dan bodohnya lagi adalah yang mau diajak pacaran. Saya nggak sebut itu. Iya. Udah tahu nggak berpotensi, Iya. Loh, ya kalau dilayanin kan. kalau dia berpotensi bisa cari nafkah, harusnya dia nggak pacaran, dia nikahi anaknya. Karena nih, Oke. masa kamu mau dibawa ke sana kemari nggak dihidupi, nggak dinafkahi? Ya lebih baik nikah dinafkahi. Dihidupin, diajak nonton, diajak makan, kafe, ngopi, kopi susu, nongkrong. Nah, nanti ada penjelasan. Terus Ya tadi ada Allah. pertanyaannya, apa bedanya dengan pacaran ya, dengan ta'aruf gitu misalkan maksudnya. Oh ya, tadi ada titik kritisnya antara perbedaan ta'aruf dan pacaran, Ustaz. Nah, misalkan terus apa bedanya, kan sama-sama ada hubungan. Ya, bedanya yang satu adalah maksiat, yang satu perintah Allah itu saja. Nggak usah cari yang manfaat. Karena gini, contohnya kayak tadi Mas Mirza menggunakan analogi yang sama ya. Misal nih, kalau saya bilang katakan, nikah itu supaya dapat nafkah. Nah, apa bedanya? Pacaran saya bisa ngasih dia duit. Saya bisa bayarin nonton. Nah, bingung kan? Nah, tapi bedanya di sini yang jelas jurang. Iya. Yang jelas jurangnya bedanya di sini. Yang satu itu diperintahkan oleh Allah, dan yang satu itu membuat Anda bermaksiat dengan Allah. Sekarang silahkan Anda pilih. Walaupun sama-sama dapat uang. Walaupun Anda sama-sama dapat benefit. Betul. Ya, sama-sama dapat senang, Ya. sama-sama dapat bahagia. Nah, sama-sama dapat Betul. benefit. Silakan Anda pilih. Anda mau maksiati Allah atau Anda mau taat pada Ya. Allah. Itu pilihannya, perbedaannya cuma di situ. Apa sih bedanya ta'aruf sama pacaran? Aktivitasnya bisa saja sama. Contoh nih, ada orang pacaran. Sama aja kok. Kan pacaran bisa nggak bikin kesepakatan? Kita texting aja ya, nggak usah yang lebih. Bisa nggak? Yang penting kita tahu Bisa. sama-sama punya hubungan. Bisa. Ta'aruf juga bisa begitu nggak? Bisa loh. Texting aja gitu. Bisa? Bisa saja kan? Nah, terus apa bedanya kan gitu? Bisa. Nah, kalau kita mencari manfaat, makanya tadi di awal Mas Zaki benar. Dalam menjalankan syariat itu tidak boleh hanya diambil manfaatnya. Karena kalau kita melakukan manfaat, itu kita akan dibenturkan pada satu waktu dengan fakta lain yang juga sama-sama punya manfaat. Akhirnya kita bingung. Terus bedanya apa? Ya, misalkan saya puasa biar sehat. Ternyata ada orang yang tidak puasa pun bisa sehat. Lalu Anda akan berhenti berpuasa. Kalau bener nggak sodako itu bikin kaya? Terus ada orang yang sodako tapi nggak kaya. Terus Anda akan berhenti sodako. Kan tidak begitu. Makanya beramal soleh itu tidak boleh melihat benefit, tidak boleh melihat manfaat. Tapi beramal soleh itu harus memahami kaidahnya cuma satu. Karena kita mengharapkan hubbullah. Kita mengharapkan, kita bertakorub ilallah. Kita pengen dekat dengan Allah, kita pengen dicintai oleh Allah. Caranya apa? Melakukan ketaatan. Itu saja poin. Masya Allah, itu tadi ya. Poin titik tertinggi tujuan seorang muslim adalah ridho Allah ya. Kemudian tadi jalan menuju ke ridho Allah adalah patuh pada perintah Allah. Kemudian Ustaz, mungkin ini Ustaz, boleh dijelaskan titik kritisnya secara teknis nih. Mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung atau merasa sedikit gundah atau takutnya nih offside dalam ta'aruf gitu. Ya. Yang bikin ta'aruf itu bahasanya ta'aruf tapi sebenarnya kegiatannya nggak ta'aruf gitu Ustaz. Ya. Apa sih biasanya yang dilanggar gitu? Ya. Ta'aruf itu yang jelas menghindari 2 poin ya. Ikhtilat dan kholwat. Ikhtilat itu campur, bertemunya kita laki-laki dan perempuan di tempat yang tidak ada pemisahnya. Jadi kita bisa melihat, bisa bertatapan, bisa lirik-lirikan, bisa melakukan gestur sign, kita bisa kasih tanda gerak pada diri kita ke lawan jenis di satu tempat yang tidak ada pemisahnya. Itu ikhtilat, campur. Ya. Itu bisa menyebabkan ketertarikan, betul nggak? Kita datang ke sebuah acara. Makanya kenapa masjid itu defaultnya dibagi, dipisah antara laki-laki dan perempuan. Karena potensinya ketika ketemu di tempat yang ramai itu pasti akan ada yang suka gitu. Misalkan ada yang bening, ya pasti langsung wah ini gitu. Nah makanya dipisah di dalam masjid itu. Ya ikhtilat itu supaya tidak terjadi campur itu. Jadi memunculkan potensi-potensi yang tidak tepat atau memang dilarang secara fikih. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh kholwat, ini yang paling penting. Berduaan itu dalam bentuk apa saja. Ya. Berduaan itu dalam bentuk apa saja. Yaitu apa? Misalkan dalam bentuk chat kalau sekarang. Banyak orang menganggap chatting itu bukan kholwat. Yang ngomong kholwat itu gini ya, ada syarat ya. Tidak hanya sekedar berdua, tetapi ada hal yang dibahas.
Kalau hal yang dibahas ini bersifat apa ya? Bersifat istimak, bersifat kaitannya hubungan khusus, nah itu menjadi kholwat. Tapi kalau misalkan itu dalam konteks misalkan kebutuhan, itu tidak kholwat. Misalkan tanya jawab. Seseorang ingin mengetahui sesuatu dari orang yang dianggap paham, tapi lawan jenis, beda jenis. Boleh nggak saya bertanya dengan dia? Boleh. Sebatas kebutuhan itu. Itu tidak kholwat. Jadi harus dipahami. Tidak semua chat itu kholwat. Tetapi harus dipahami kaidahnya dulu. Ya. Tapi kalau jenengan chat untuk kesenangan, misalnya, halo, misal, suara buaya itu gitu, ya ukti harus dipahami ya. Tiba-tiba ngechat suara buaya, halo ya, assalamualaikum ukti, ya itu hati-hati ya. Maksudnya selanjutnya itu bisa, kalau masih assalamualaikum itu masih harus dibalas, nggak apa-apa. Wah Ikhwan asing, apa nih? Nggak jangan begitu, dibalas dulu. Siapa tahu dia ada kebutuhan. Nah, balasan berikutnya kok tidak sesuai dengan kebutuhannya, bertele-tele, tidak to the point. Nah, itu baru kita tinggalkan. Karena itu khawatir kholwat. Makanya kalau punya kebutuhan itu setelah salam, sampaikan kebutuhannya. Kalau dengan lawan jenis. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak pacaran model gitu? Nggak ada tuh. Ada. Langsung. Nggak ada. Nggak ada pacaran begitu. Aku awali dengan bismillah. Pacaran tuh ya banyak gininya tuh ya. Mas Mirza tuh ya paham itu. Ya. Banyak tekuan-tekuan Kok Ya kali pacaran nggak ngapa-ngapain. Kok saya sih? Kok kenapa gak Zaki? Oh iya, saya. Ya itu kan ganteng. Ya kalian berdua ganteng sih. Saya double dong, Tat. Ya saya double dong ini kenanya. Kena status jomblo, kena dia. Ya jadi Oke. Jadi tetap beda ya. Pada apa? Bedanya pada apa? Pada interaksi. Jadi kalau maaf nih ada artis kemarin yang ngomongnya ta'aruf, tapi kemana-mana jalan bareng. Nah kira-kira teman-teman bisa tahu ya. Itu sesuai ta'aruf atau tidak? Memenuhi kaidah dua ini atau tidak? Itu padahal kelihatan fisik. Apalagi yang cuman pakai chat. Itu udah nggak kelihatan lagi kan. Ya itu. Wala'ala. Intinya gini ya, membedakan chat yang sensitif. Maaf. Intinya membedakan chat yang sensitif atau tidak itu tandanya satu. Chat yang diperbolehkan atau tidak itu tandanya satu. Chat saya ini wajar atau tidak ya sama lawan jenis ya. Itu tandanya satu. Apa itu? Kalau kita baca chat itu kita nggak suka orang lain bacanya atau kita malu orang lain baca. Nah itu berarti kalau kita nggak ingin chat itu dibaca orang lain, nah berarti chat itu sensitif. Berarti chat itu masuk kategori kholwat. Bermasalah. Ya. Jadi, ya betul. Nah, kalau video call tapi ngobrol ya sama tentang hal-hal penting yang dibahas nggak apa-apa tuh? Boleh. Itu tidak kholwat. Intinya ada kebutuhan dengan lawan jenis. Karena kita ini kan berinteraksi, makanya kan ada hukumnya. Ya, ketika ada kebutuhan itu tidak ada masalah dalam syariat. Toh nyatanya Rasulullah SAW itu waktu mau menikah dengan Ibunda Khadijah itu yang menjadi perantaranya seorang perempuan dan itu ngomong langsung ke Nabi. Jadi perempuan ini tidak menggunakan laki-laki untuk menghubungkan Nabi, terus Nabi ngomong ke laki-lakinya ngomong ke Nufaisah. Enggak. Nufaisah langsung ngomong kepada Nabi. Perempuan dengan laki-laki. Berani bilang itu kholwat nggak? Enggak kan? Ya, karena tadi ada dua konteksnya ya. Bahan sama kondisi ya. Karena ada kebutuhan. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada, ya tadi cuma gimana nih kita nih kapan nonton yuk? Jelas itu. Berarti bahas muamalah pekerjaan nggak apa-apa ya Tat ya? Berdua. Kalau video call bahas muamalah tapi matanya kedip-kedip gini boleh nggak? Ini boleh nggak? Kasusnya tambah susah ini soalnya. Oke, next. Ya masa iya ada ya kan bisa sambil kedip-kedip matanya. Iya kan gini siapa tahu. Apa jadi emang dia gitu. Terus next. Jadi kan tadi ya interaksi secara langsung kan bermasalah. Berarti ini peran mitra itu vital banget dong, Tat. Kalau dalam ta'aruf yang syar'i itu sendiri. Ya, ta'aruf yang syar'i itu middleman. Ta'aruf yang syar'i itu harus ada orang di tengah biasanya. Nggak akan bisa, tidak akan mungkin ada ta'aruf tidak melibatkan orang di tengah, penghubung. Karena Nabi sendiri mencontohkan ketika beliau menikah itu begitu, ada orang tengahnya. Ya. Jadi entah itu kerabatnya, entah itu temannya si perempuan, entah itu
mahramnya si perempuan, itu pasti ada. Makanya ta'aruf itu bedanya di situ, yang syar'i dengan yang tidak. Yang tidak itu dia dia nyuruh aja dua orang itu untuk komunikasi. Udah kalian komunikasi diatur yang baik. Nggak bisa begitu. Harus ada orang tengahnya. Minimal ya bapaknya misalnya. Bila bapak saya nggak mudeng Ustaz, ya makanya datangkan orang yang ngerti. Makanya kuncinya ta'aruf tuh gini. Yang memegang kunci penting dalam ta'aruf itu ya, itu siapa perantaranya. Dia itu tak kasih rahasia aja. Jadi kadang itu ada orang bisa dapat tips trik kan? Bisa dapat akhwat yang di atas levelnya, padahal tidak mungkin. Itu tergantung orangnya. Orang penengahnya siapa? Tergantung orang tengahnya. Akan bisa mungkin atau tidak. Ya alhamdulillah nih aplikasinya ada orang tengahnya. Nah orang tengahnya juga semuanya insya Allah ustadz-ustadz yang berpengalaman. Nah, sehingga mudah-mudahan dimudahkan gitu. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Baik, karena memang tadi ya di awal juga kita ngomong nadrol ya, di nodor itu suka kegok teman-teman, baik ikhwan maupun akhwat. Tadinya mau tanya apa bingung lah, perantara tadilah yang jadi solusi di antara kegagokan mereka untuk bisa melanjutkan proses tanya jawab ya. Jadi penting banget memang tadi tanya jawab. Tadi kan kita udah ngobrol nih tentang konsep rezeki ya tadi, yang bahwa sebenarnya ya obat miskin tadi ya menikah gitu. Kalaupun logika kita berpikir bahwa beban kita akan ditambah gitu, padahal kerjaan kita masih utuh gitu. Lah bukannya sedekah juga logikanya nggak masuk gitu tadi kan, disejajarkan dengan itu. Tapi kan dalam berjalannya itu kadang kita memang was-was gitu. Kemudian juga takut kadang, insecure, ada was-was dari syaitan gitu bahwa relate dengan pertanyaan ini, gimana cara kita untuk mengatasi insecure yang tiba-tiba kadang muncul gitu Ustaz, terkait dengan finansial ini ketika mau melangkah ke menuju pernikahan. Oh ini pertanyaannya hostnya ini kayaknya. Hostnya. Ini loh di bawah ada loh. Ini di bawah ada. Antum terlalu Ya sih. Iya hostnya itu. Bikin second akun kan? Ya. Lanjut. Makasih loh Mas Sukma ya. Bismillah ya. Jadi insecure itu alamiah. Wajar. Nabi kita Rasulullah SAW itu ketika dilamar oleh Bunda Khadijah itu insecure. Ya. Apa Nabi itu insecure? Dilakukannya gimana? Ya, Nabi mengatakan kepada Nufaisah, ya, ketika Nufaisah menyebutkan ciri perempuannya, ini perempuannya cantik, anggun, ya, tidak memperhatikan dari mana kamu berasal, tidak memperhatikan kekayaan kamu. Ini kalimatnya itu ya. Di saat Nabi mengatakan begini, siapa yang mau menikah sama saya, kata Nabi. Saya ini tidak punya duit. Ingat ya, ini dicatat ya, ini disirah ini. Jadi jangan sampai ketika kita itu nanti ngomongin mendalili orang nikah ya, mencegah orang nikah dengan Nabi. Hati-hati, jangan pakai Nabi kalau Anda mencegah dari syariat seseorang. Nabi itu miskin dan Nabi mengakui beliau miskin waktu mau menikah. Itu harus dipahami ya, teman-teman. Jadi Nabi mengatakan dirinya miskin. Nabi tidak punya uang. Saya itu tidak, mana ada siapa perempuan yang mau dengan laki-laki yang tidak memiliki uang, kemudian saya tidak punya uang, kata Nabi, dan kondisi saya seperti ini, seperti sekarang maksudnya. Beliau waktu itu masih jadi pekerja, ya, dan tidak memiliki uang. Nabi mengatakan seperti itu. Dan kemudian Nufaisah menjawab, perempuan ini tidak memperdulikan itu, tidak melihat itu, karena ada sesuatu yang lebih mahal daripada itu di diri Nabi, yaitu Al-Amin. Nah, kalau kita insecure, maka punyalah reputasi baik. Saya termasuk orang yang sama kondisinya. Alhamdulillah, ini saya ceritakan pengalaman saja. Saya itu menikahi istri saya. Antum kan istri saya kayak menaiki Ferrari waktu itu kalau nggak salah kan. Warna kuning. Ya, alhamdulillah. Sampai berdarah-darah. Punya jet ski. Jamnya Rolex loh ini. Coba lihat jamnya, coba ditunjukin dulu. Ini nggak ada jamnya. Nggak ada. Masa sih? Ferrari. Antum jangan bercandaan begitu. Ini banyak orang. Nggak bercanda. Masuk kondisi dulu. Takut didatengin orang pajak gitu. Saya nggak ada ya. Saya nggak punya gitu-gitu ya. Ini Mas Mirza ini bercandanya. Jadi begini ya. Saya jelaskan lagi ya. Saya dulu mengalami hal yang demikian ya. Saya tidak punya keuangan. Istri saya orang
luar Jawa yang ada uang belinya, uang harus beli perempuan. Dan bagaimana kemudian saya bisa mengenolkan itu? Tidak ada biaya untuk itu. Dan bahkan bisa menyederhanakan pernikahannya. Dengan apa? Ternyata ini ya, saya tahadus binimah ya. Jadi ternyata ada apa? Ternyata ibrohnya adalah tersebar latar belakang saya di sana. Ya. Tersebar latar belakang saya di sana. Apa? Seorang guru ngaji. Ternyata itu nolong saya. Ya, nolong saya sekali untuk mengurangi banyak sekali pengeluaran. Mereka paham bahwa oh ternyata ini orang yang harus diberikan kemudahan. Karena dia mengharapkan, karena orang itu sejatinya kalau dia masih muslim, ya masih punya iman, dia pasti lebih menginginkan keberkahan untuk anaknya, keluarganya, daripada sekedar tadi. Nah, di situ Anda nggak boleh insecure. Tidak boleh rendah diri. Anda boleh rendah diri kalau Anda tidak punya value tadi. Tidak punya value lain. Jangan jadikan harta sebagai value utama, sebagai nilai tolak ukur utama. Karena kalau ketika Anda sudah tidak punya itu, Anda tidak punya value lagi. Makanya kalau sadar kita tidak punya apa-apa, ya, kalau sadar kita tidak punya apa-apa, maka paling tidak diri kita tidak boleh tidak punya apa-apa. Kayak Nabi sadar, Nabi itu yatim piatu, dipelihara oleh pamannya miskin. Bayangkan itu. Tapi apa yang tidak dimiliki oleh orang-orang di sekitar Mekah ketika itu yang cuma dimiliki oleh Nabi? Al-Amin, kepercayaan. Nabi punya rasa tanggung jawab, percaya dan amanah yang saat itu barang langka di Mekah. Nabi punya itu. Makanya itu value yang sangat tinggi sampai menaklukkan wanita yang anggun, cantik, pintar, cerdas, dan kaya. Yang banyak diminati oleh para laki-laki Quraisy ketika itu, tapi dia memilih dengan laki-laki miskin. Yaitu Rasulullah SAW. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir merendahkan diri kita atau mengukur kemuliaan kita hanya dari uang. Betul Tat. Uang itu hanya salah satu indikasi. Kalau itu Anda hanya punya uang tidak ada masalah. Hasil dan alat tukar aja gitu. Jadi ya tadi ya, betul. Belum tentu juga yang hartanya banyak itu punya value juga gitu. Banyak orang kaya nggak punya value tuh. Iya, karena value-nya cuma uang itu. Ya, makanya value itu harta itu cuma salah satu tanda value saja. Nah, kalau kita sudah paham kita tidak punya itu, maka kita harus punya yang lain. Apa? Misalnya, kayak kalau saya dulu ya, saya belajar biar saya pintar. Karena saya sadar, saya nggak punya value keuangan yang bagus. Maka saya harus belajar, saya harus pintar. Gitu. Karena itu menjadi value bagi saya. Dan ingat kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ilmu itu menjaga harta. Jadi itu dulu yang jadi motivasi saya. Jadi gini, orang itu kan mencari harta ya, dan harta itu bisa lepas. Apa yang bisa menjaga harta? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ilmulah yang menjaga harta. Maka orang kaya yang tidak berilmu itu akan jatuh miskin dalam waktu 1 hari bisa. Betul. Tapi orang miskin, tapi dia berilmu, dia bisa jadi kaya dalam 1 hari. Makanya kalau level value paling tinggi dalam sejarah peradaban manusia itu ilmu. Tapi nanti ilmu juga ada term and condition-nya. Nah, apakah semua orang berilmu itu pasti mulia? Nah, itu ada term and condition-nya. Jadi berat, semuanya itu punya value dan punya amanah, punya bobot gitu. Tidak semuanya kemudian hanya dilihat dari tinggi-tinggian. Nah, itu nanti kompleks. Kapan waktu kita perlu bahas itu secara sendiri. Jadi kurang lebih begitu ya. Jadi jangan melihat value itu hanya uang. Kalau begitu ya kita akan insecure gitu. Alam. Baik, alhamdulillah ya. Lebih semangat ya teman-teman pejuang halal, pejuang nafkah ternyata tadi ya. Bahwa harta itu bisa dijaga dengan ilmu. Kalau kita belum punya harta, paling enggak punyailah sesuatu yang bisa menjadi nilai tambah untuk diri kita. Baik Ustaz, mungkin selesai atau ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz? Ya masih bisa. Kita maghrib di 18.30. Masih bisa satu ya. Baik, nagih sama Ustaz Yopi itu ya, nggak berasa. Saya aja pernah malam sampai subuh. Maksudnya live? Bener. Live enggak, ngobrol berdua. Enggak, ngobrol berdua. Sampai subuh, adzan baru selesai. Pernah nggak sih? Pernah. Terus pernah semua. Pernah semua kalian alumni saya itu pernah semua. Sangat mengerikan ya. Mengerikan loh. Bootcampnya tengah malam. 1 hari ngobrol.
Ini Ustaz. Afwan Ustaz, izin tanya jika chat dilakukan berdua, namun sudah diizinkan orang tuanya demi kelancaran persiapan pernikahan, bagaimana Ustaz? Wah, ini biasanya jebakan Batman ada di sini nih, Ustaz. Merasa udah mau deket hari akad, ngerasa udah cocok. Tadi juga rappel ya, Ustaz ya. Tadi ada pertanyaan dari Akhwat juga, kalau perantaranya orang tua boleh nggak sih Ustaz taruh gitu tadi? Ya, perantara orang tua boleh. Makanya kan sesuai seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Para orang tua ini saya kasih ingat-ingat ya buat para orang tua nih. Jangan capek-capek dampingi anaknya. Ya. Jangan capek-capek dampingi anaknya. Memang ya itu kewajiban kita. Kewajiban kita itu tidak cuma sekedar carikan nafkah untuk mereka. Ingat. Para orang tua, para bapak, para ayah, kewajiban kita pada anak itu tidak cuma mencarikan nafkah pada dia, tapi juga menghindarkan dia dari api neraka. Ingat, walaupun Anda sudah mengizinkan anak Anda itu berkomunikasi dengan anak orang lain, tetap mereka itu bukan mahram. Ya, jadi harus tetap Anda temani. Capek ngapain, mereka kan udah gede. Lah memang itu tugas kita orang tua, diamanahi oleh Allah. Ya, kalau nggak mau capek jangan jadi orang tua. Memang begitu. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika anak beliau ya menjanda ya. Hafsah menjanda. Beliau itu sampai keliling mencarikan jodoh untuk anaknya. Kalau kita hari ini udah malu orang tua kayak gitu. Betul nggak? Karena beda persepsinya. Umar bin Khattab tidak malu melakukan itu karena ayat ini. Karena dia ingin menghindarkan keluarganya dari api neraka. Maka dicari dengan jalan yang benar. Gitu loh. Tapi hari ini para orang tua justru malah malu melakukan hal seperti itu. Kayak anak saya nggak laku. Akhirnya dibiarkan pacaran, biarkan berhubungan dengan orang-orang banyak. Ya, malah kadang-kadang ada orang tua yang seneng ini anaknya tiap malam minggu dijemput, ya kan? Gonta-ganti, naiknya Mercy, Civic, ya. Apalagi naik Tiger, ya. Terus Tiger itu ambil, ya. Tiger. Nah, Astrea kayaknya Ketahuan. lebih keren naik Astrea. Legenda kalau enggak Kimco. Ya, ada orang tua yang memang senang anaknya tuh dijemput-jemput seperti itu ya. Astagfirullahaladzim. Kita istighfar kita. Kita harus menjauhkan itu karena ini perintah Allah, bukan saya. Ini bukan serba karena bukan mentang-mentang ada aplikasi, bukan ya. Jadi bukan karena itu. Bitbear. Terus ya. Jadi bukan karena persoalan itu, tapi persoalan ini persoalan perintah. Dan kewajiban kita sebagai seorang pemimpin yaitu qawam, para ayah ya, terutama khususnya ya memang mendampingi anak sampai jadi. Apa kurang contoh kita itu para sahabat? Bagaimana para Rasulullah sendiri yang menjodohkan Fatimah, yang mencarikan jodoh Fatimah. Abu Bakar mencarikan jodohnya. Abu Bakar sampai menikahkan Aisyah dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar sendiri yang mencarikan jodoh. Umar mencarikan jodoh untuk anaknya. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Kita tidak kering dari jodoh. Kita tidak kering dari contoh. Cuma kita itu kadang-kadang ya tidak tahu saja. Gitu ya. Nah, kemudian apa ini menyangkut pertanyaan tadi, orang tua boleh nggak jadi perantara? Boleh. Yang penting orang tuanya paham gitu. Ya nanti khawatir saya masih diginiin. Ya udah di perantaranya udah kenalan, ya udah sana ngecat sendiri ya sama aja kalau begitu ya. Jangan ya. Ya maksudnya dipahamkan dulu ini bener nggak paham gitu. Bener nggak orang tuanya paham gitu loh. Kalau orang tuanya nggak paham, ya mending cari yang paham karena khawatirnya jatuhnya kayak gini nanti kayak pertanyaan ini gimana nih kalau ngecat sendiri gitu. Maksudnya gini orang tua nggak harus ikut ngobrol tapi bisa tahu, bisa mantau chat-chatannya. Jadi kalau pas ada chat yang berlebihan itu biasanya kalau saya dulu kemarin ada saran dari user itu dulu ada begitu karena kami kan nggak bisa dampingi ya, tidak bisa dampingi terus gitu ya. Saya sarankan, ibu, bapak, bikin grup berempat. Ada ibu, ada anak ibu, ada bapak, ada si laki-lakinya. Gitu. Ya. Oh, grup keluarga ya? Kayak grup keluarga ya? Asik. Ya. Nah, itu dimasukin tuh dia. Nah, biarkan mereka komunikasi, tapi ibu ada di situ. Bapak ada di situ. Wah, nah, itu boleh. Ya. Nah, itu boleh. Ya, itu boleh. Tapi kalau yang dimaksud di pertanyaan ini, chat cuma dilakukan berdua, itu tidak boleh meskipun sudah diizinkan. Jadi caranya bikin grup, bapak ibu di dalamnya, anak
sama calon Tim sukses di ya. dalam. Nah, udah biar mereka ngobrol, Bapak ngawasi. Nah. Itu kan sama hukumnya sama di kehidupan nyata. Bapak duduk di kursi, nggak ngomong. Bapaknya cuma duduk gini. Bayangin, coba. Mantap. Mantap. Ya kan? Aneh banget tuh Apa ngobrolnya mungkin- itu. Lah ya, apa mungkin dia bakal ngomong, gimana, enak nggak? Gitu. Iya. Ya kan? Padahal kurang fitur lebih seperti itu. Terus di WA pakai stiker ini loh, stiker kartu kuning gitu. Kartu merah. Ya, kayak gitu misalnya. Ya begitu ya, kurang lebih itu teknis. Iya. Itu teknis. teknis ya. Supaya Fitur menghindari WA sekarang juga udah bisa kalau kita keluar dari grup nanti diketahui juga udah mau bisa ya nanti ya. Fitur WA. Nah itu Enggak. semakin canggih lah gitu, bisa bantu Iya. kita. Enggak, maksudnya fitur WA nanti di grup kita itu bisa keluar tanpa diketahui. Kan biasanya kan kalau ada tulisan Anda keluar. Ini enggak ada tulisannya. Gitu. Oh iya. Nggak ketahuan. Tetap ada di situ. Ya, baru- Pergi tanpa pamit dong. Baru kita pamit, betul. Hati-hati di jalan, Tulus. Baik, alhamdulillah. Jadi tadi ya, kalau bisa dihindari untuk chat ya langsung berdua karena memang potensinya sangat berbahaya. Tadi saya itu Nanya- ketawa terus nanyanya mulu apa Tat, coba? karena ada Zaki, ada coba. yang sampai ngetik gitu loh. Coba Zaki, kalau kamu nih duduk sama calon, terus dia orang kata, ngomong apa? Mau nanya apa coba? Nanya apa coba? Contoh. Apa? Kalau ditanya gini langsung bingung karena nggak ada calon, di depannya nggak ada calonnya kan, nggak punya inspirasi. Aneh. Makanya apa? Kan nggak mungkin dia, tapi bener Ustadz Yopi, Tehnya manis. nggak mungkin tanya. Tehnya manis banget ya. eh, Tehnya iya. Kayak ini tehnya merek apa ya? Aneh banget. Ngomongnya paling gitu-gitu doang ya. Sampai habis bahannya tuh, sampai kan dilihat. Bahannya nggak bapaknya ada. di situ. Iya, bapaknya di duduk. situ. Padahal tuh bapaknya duduk doang di situ sambil baca buku gitu. Dia cuma ngomong Iya, sama doang. anaknya sehat gitu doang kan. Kayak, kayak nanya Iya, sama iya, sehat gitu aja. doang. Ini TV Udah ini makan? TV-nya berapa in ya? Pertanyaan gitu doang. catnya bagus warnanya. Warnanya hijau. Ini pasti beli. Ada tukang bakso yang dipantau nih sama. Gini. Tapi dia ngomongnya gini, kan rumahnya catnya hijau tuh. Tahu nggak? Iya. Gitu. Iya, apa? Rumah itu mengandung oksigen loh kalau warnanya hijau, karena dia berfotosintesis kata dia. Ceweknya cuma gitu dia ngapa. Oh enggak, bapaknya ngeliatin orang. Ini tenan nih, calonnya iki. Tidak tenan, anakku untuk iki malah. Deg-degan bapaknya malah deg-degan. Ini bayangannya admin ini. Bayangannya si Zaki doang ini. Zaki belakangnya hijau Ya ya. Allah. Hijau. Nah, makanya gini ya. Makanya kalau supaya kita pingin ada pembahasan dengan mertua, pembahasan yang bagus, yang berkualitas, terus kita dinilai menjadi calon yang berkualitas. Makanya sebelum nikah itu sibuklah dengan hal-hal yang bermanfaat. Punyalah pencapaian-pencapaian besar yang itu bisa jadi banyak bahan untuk diceritakan. Sehingga ketika ngobrol dengan orang tua itu banyak value yang dia dapat dari kita. Ya tadi kayak contoh saya menyampaikan ketika saya sebelum saya nikah, saya tuh udah belajar, sudah menempuh pendidikan panjang, sehingga ketika sudah tahu nih guru ngaji, itu sudah jadi value tanpa kita banyak bicara yang macam-macam gitu. Dan orang tuanya jadi segan dan jadi yakin, alhamdulillah nih seolah anak saya baik dengan itu. Nah itu kan value. Nah coba bayangin kalau waktu saya mau nikah itu saya banyak mabok-mabok, saya banyak hidup foya-foya misalnya seperti itu, atau hidup yang nggak jelas lah, nongkrong-nongkrong dari tiap malam sampai pagi, malam sampai pagi. Terus saya mau nikahin anak orang kan bingung mau cerita apa. Pak, saya tuh nongkrong di kafe kuat loh 24 jam. Itu value nggak sih, Pak? Ya, si nongkrong. Sebuah prestasi. Sebuah prestasi yang selalu ngopi tiap hari ya. Saya tuh Nama saya tercatat di 20 kedai kopi Pak sebagai member tetap gitu. Saya itu bisa loh Pak duduk 24 jam dengan satu kopi.
Bapaknya langsung, oh jangan nikah. Bapaknya bilang, udah jangan nikah sama anak saya lah. Kamu 24 jam cuma belinya 1 kopi yo. Nah, sama anak saya nanti seumur hidup cuma mau beliin 1 tok, gimana ini? Wah, kamu Bapak nggak setuju sama kamu, tapi owner coffee shop juga blacklist kamu gitu. Udah maghrib nih. Udah maghrib. Oh, udah maghrib. Ya, udah maghrib. Ya, karena obrolannya mulai offside ya. Karena faktor durasi juga, teman-teman. Terima kasih udah ada 50-an orang yang sudah berkenan menyimak live sampai selesai. Insya Allah kita nanti ketemu lagi di live berikutnya. Kalau ada teman-teman dari teman-teman semua ada tema yang pengen diusulkan, nanti mungkin Q&A-nya lebih pengen mengarah kemana, boleh nanti di request di DM Instagram ataupun ramein di komen-komen konten di Taruh Konen Indonesia setiap harinya. Mungkin Ustadz ada closing statement ataupun pesan buat teman-teman buat penutupnya ini? Enggak ya? Iya, udah maghrib juga di sini. Mungkin itu ya teman-teman ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustaz Yopi. Sehat selalu dan sampai jumpa kembali di Live Taruh Konen Indonesia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua teman-teman.